Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali kita lanjutkan materi kita tentang persamaan kuadrat. Kali ini yang akan kita bahas adalah jenis dari akar persamaan kuadrat. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, ya, dimana kita punya bahwa X1 dan X2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini rumus yang kita dapatkan dengan menggunakan rumus melengkapkan kuadrat, ya. Jadi kita dapatkan dengan cara melengkapkan kuadrat. Nah, baik. Nah, kita lihat di dalam kurung, ini kita punya B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini yang kita sebut sebagai diskriminan, ya. Biasa diskriminan dilambangkan dengan D. Dengan kata lain, diskriminan itu dirumuskan sebagai B kuadrat kurang 4AC. Nah, kenapa disebut diskriminan? Karena sesuai dengan definisi katanya, ya, diskriminan itu membedakan, ya. Jadi diskriminan ini digunakan untuk membedakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi dengan diskriminan kita bisa membedakan jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Nah, kita lihat jenis-jenis akar persamaan kuadrat yang kita analisis dari diskriminannya. Yang pertama, untuk nilai diskriminannya besar dari 0, ya. Kalau kita buat rumusnya kembali, kita punya X1 dan X2 itu adalah min B plus minus akar D per 2A, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan D adalah sebuah bilangan positif, nah, bilangan positif itu bisa dicari akarnya, ya, walaupun dia tidak rasional, tapi dia bisa dicari akarnya. Akhirnya kita punya dua buah penyelesaian, ya, dimana bilangannya adalah bilangan real, ya, dimana yang pertama min B tanda tambahnya dipakai, ya, akar D per 2A. Nah, dan yang kedua kita punya min B ditambah oke, tadi kita udah pakai tanda tambah, ya. Yang kedua kita pakai tanda kurang. Berarti kita punya min B dikurang, ya, dikurang akar D per 2A. Jadi kita dapatkan dua buah akar yang berbeda, tepatnya akar real yang berbeda. Nah, dengan kata lain, dengan ini dapat kita simpulkan bahwa jika nilai diskriminannya besar dari 0, kita akan dapatkan dua buah penyelesaian real, ya. Jadi jenis akar persamaan kuadratnya adalah memiliki dua akar real yang berbeda. Jadi jenisnya adalah real yang berbeda, ya. Berbeda maksudnya ada dua. Nah, kemudian yang kedua, jika nilai D sama dengan 0, apa yang terjadi? Kita lihat jika nilai D sama dengan 0, tadi kita punya X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, kalau 0 berarti apa? Jadi apa? Berarti min B plus minus akar D, berarti akar 0, ya. Akar 0 kan 0 kan? Per 2A. Sehingga kita punya X1 dan X2-nya adalah 0-nya kan nggak ngaruh, ya. 0-nya nggak ngaruh, jadi kita punya min B per 2A. Berarti kita punya dua buah akar yang kembar, ya, akarnya sama. Nilai X1 dan X2-nya itu sama-sama min B per 2A. Nah, di sini kita sebut bahwa akarnya kembar, ya. Jadi nilai X1 itu akan sama dengan nilai X2 akan sama dengan min B per 2A. Nah, dengan kata lain, jika nilai D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat kita memiliki akar kembar, ya, yang nilainya adalah min B per 2A. Selanjutnya, untuk jenis yang ketiga, kita analisis kalau D-nya kecil dari 0 gimana? Nah, kalau D-nya kecil dari 0, berarti yang terjadi adalah, ya, kita coba kan X1 dan X2-nya berarti min B plus minus akar bilangan negatif, ya, per 2A, karena D-nya bilangan negatif. Nah, kita tahu bahwa bilangan negatif itu tidak punya akarnya dalam bilangan real, ya. Namun sebenarnya di klasifikasi bilangan yang lebih luas, akar dari bilangan negatif itu ada, ya, namanya bilangan imajiner. Oke. Nah, jadi karena akar min itu tidak ada, jadi dapat kita katakan di sini bahwa kalau nilai D-nya kecil dari 0, ya, berarti kan tidak ada akar di bilangan negatif, ya. Maka persamaan kita itu memiliki akar yang dikatakan akar imajiner atau akar yang tidak real.
Dengan kata lain, persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Kata lainnya. Ya, jadinya akarnya ada tapi imajiner. Nah, mungkin ada yang penasaran apa itu imajiner, apa itu real gitu ya. Nah, secara umum klasifikasi bilangan. Kita lihat klasifikasi bilangan. Sekarang kita berada di tahap yang ini. Nah, biasanya di SD, dari SD, SMP, SMA kita cuma sampai sebatas ini belajarnya. Ya, ini. Oke, bilangan kita cuma sampai bilangan real ya. Dimana bilangan real itu ada bilangan irasional dan bilangan rasional. Kalau yang irasional itu kayak bilangan bentuk akar, terus nilai pi gitu ya, yang tidak bisa diubah ke bentuk A per B, dengan A dan B-nya itu relatif prima ya. Kemudian ada bilangan rasional. Nah, tadi kalau akar negatif itu adanya di sini, bilangan imajiner. Akar min 5 misalnya, itu bilangannya imajiner. Nah, bilangan real dan bilangan imajiner itu adalah merupakan kedua-duanya merupakan jenis bilangan kompleks. Jadi ini urutan bilangan yang terluas gitu ya. Nah, itu mungkin untuk perkenalan dengan jenis bilangan. Oke, selanjutnya kita lihat ke contoh. Contoh pertama, tentukan nilai M agar persamaan kuadrat X kuadrat kurang M tambah 1 kurang 2 kurang 3M sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Oke, akar kembar yang diminta. Tadi kita sudah tahu syarat akar kembar adalah kapan persamaan kuadrat mempunyai akar kembar? Ya, jika D-nya sama dengan 0. Berarti syaratnya D-nya sama dengan 0. Jadi kita bekerja dengan syarat ini. D rumusnya apa kemarin? Tadi ya B kuadrat kurang 4AC. Itu rumus D. Jadi B kuadrat kurang 4AC harus sama dengan 0. Sebelum kita lanjutkan perhitungan, kita mantapkan dulu. A-nya yang mana, B-nya yang mana. A-nya itu di depan X kuadrat ya, berarti A-nya adalah 1. Oh, nggak kelihatan, putih aja. A-nya di depan X kuadrat. Tidak terlihat angkanya, berarti ada angka 1 di situ. B-nya di sini adalah min M tambah 1 ya. Jadi dibawakan tandanya. Karena B itu adalah koefisien di depan X. Jadi min M tambah 1. Untuk mudahnya langsung masukkan aja angka tanda minnya ya. Berarti min M masuk ke dalam kurang 1. Itu B-nya. Kemudian C-nya juga. C itu adalah konstanta ya, yang tidak ada X-nya. Di sini ada min 2 kurang 3M. Minnya dilebur aja ke dalam, jadinya kita punya min 2 tambah 3M. Oke. Baru kita masukkan ke rumus. B kuadrat berarti min M kurang 1 kuadrat kurang 4 kali A. A-nya adalah 1 ya. C-nya min 2 tambah 3M. Dikalikan min 2 tambah 3M. Ini sama dengan apa? Sama dengan 0 ya, sesuai dengan persamaannya. Sama dengan 0. Oke, sebentar. Selanjutnya gimana? Oke, selanjutnya min M kurang 1-nya kita kuadratkan. Min M kurang 1 kuadrat jadi apa? Min M kuadrat itu M kuadrat 2 kali min M kali min 1 jadi positif ya. Positif 2M. Kemudian min 1 kuadrat itu adalah 1. Jadi tambah 1. Ini penjabarannya. Kemudian ini dikalikan ke dalam jadi 4 kali min 2. Min 4 kali min 2. Jadi tambah 8. Min 4 kali 3M. Berarti kurang 12M sama dengan 0. Ini dimahirkan lagi yang menjabarkan bentuk aljabar. Yang sejenis kita gabungkan. M kuadrat tidak ada teman, berarti M kuadrat tetap 1. M kuadrat tambah 2M kurang 12M. Ya, kurang 10M ya. Tambah 1 tambah 8 jadi tambah 9. Sama dengan 0. Nah, ini menyelesaikannya dengan persamaan kuadrat lagi ya. Boleh pakai skema atau boleh pakai
pemfaktoran biasa. Ini pemfaktoran biasa bisa ya. Ini kurang, pakai skema boleh. M ini ada angka 1 di sini. Ya, 1 kali 9 itu 9. Kemudian kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 9, jumlahnya min 10. Ya, berarti min 1 sama min 9. Karena hasil kalinya positif, berarti dua-duanya negatif atau dua-duanya positif. Kita putuskan dua-duanya negatif karena penjumlahannya negatif ya. Dibaginya dengan apa? Min A, betul. A-nya min 1 berarti min A adalah 1 bagi 1. Jadi tetap kita punya M-nya adalah min 1 atau M-nya sama dengan min 9. Jadi ada dua jawabannya ya. M-nya bisa min 1 atau M-nya bisa min 9. Itu contoh pertama. Kita lanjut contoh kedua. Tentukan nilai M agar persamaan kuadrat X kuadrat kurang MX tambah M tambah 3 sama dengan mempunyai dua akar real berbeda. Oke. Yang diminta adalah dua akar real berbeda. Tadi syaratnya apa kalau dua akar real berbeda? Tuh, D-nya harus besar dari 0. D apa? B kuadrat kurang 4AC ya. Berarti B kuadrat kurang 4AC-nya harus besar dari 0. Nah, sebelumnya kita lihat dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya juga berapa. A itu koefisien di depan X kuadrat, tidak ada angka, berarti ada A1 di situ ya. A sama dengan 1. B itu koefisien di depan X, berarti ada tandanya negatif, maka dibawakan tandanya. Berarti B-nya adalah min M. Dan C adalah konstanta yang tidak memuat X di sana. Jadi ada M, ada 3. Jadi C-nya adalah M tambah 3. Ya. Nah, selanjutnya nilai-nilai ini kita masukkan ke syarat. B kuadrat berarti min M kuadrat. Kurang 4 kali A. A-nya 1, C-nya berapa? C-nya M tambah 3. Dimasukkan. Besar dari 0. Oke. Min M kuadrat. Min dikuadratkan habis minnya ya. Jadinya kita punya M kuadrat. Masuk dikalikan ke dalam. Jadi kita punya min 4M. Min 4 kali 3 jadinya min 12. Besar dari 0. Oke. Selanjutnya kita faktorkan ya untuk mencari batas ya, karena tanda kita besar. Tanda kita tanda besar jadi berupa daerah nanti penyelesaiannya, bukan berupa angka. Jadi kita cari dulu batasnya dengan memfaktorkan 1 kali min 12, min 12. Min 12 berapa kali berapa yang hasilnya min 12? Dan jumlahnya min 4. Ya, kita min 12 itu boleh diurai dulu, min 12 itu perkalian berapa dengan berapa. Oke, 6 sama 2 ya. Yang pengurangannya 4. Nah, biar negatif maka negatifnya di angka yang besar. Atau 2 kurang 6 itu yang sama dengan min 4. Atau min 6 tambah 2. Oke, berarti min 6 sama 2 dibagi dengan min A ya. A-nya 1 berarti dibagi min 1 ya. Ini dibagi min 1. Sehingga ini tadi kita punya 6. Ini kita punya min 2. Oke, 6 sama min 2 jawabannya. Itu baru batas ya. Oke, karena ini batasnya 6 sama min 2, ketidaksamaan kita tandanya besar. Ya. Berarti kita masukkan batas ini ke garis bilangan. Min 2 di kiri, 6 di kanan. Karena tandanya besar, daerahnya kita ambil yang di luar. Masih ingat kenapa seperti ini? Nah, bagi yang nggak paham, coba nanti lihat penjelasan Ibu tentang ketidaksamaan kuadrat ya, atau boleh juga video lain. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya atau nilai M yang memenuhi adalah yang sebelah kiri dari min 2, berarti M-nya kecil dari min 2, atau ya karena ada dua daerah pakai atau M-nya besar dari 6. Oke, M-nya besar dari M kecil dari min 2 atau M besar dari 6. Maka itulah nilai M yang memenuhi syarat agar akar real berbeda. Kita balik ke soal sebelumnya, apa ada yang salah? Ada ya. Di sini M kuadrat kurang 10M tambah 9 sama dengan 0. Ini bagi min 1 ya. A-nya 1 berarti dibagi min 1. Dibagi min 1. Jadinya kita punya di sini 1 sama 9. Jadi di sini tidak ada min.
Berarti M-nya sama dengan 1 atau M-nya sama dengan 9. Oke, sudah Ibu perbaiki ya yang soal nomor 1. Silakan dipelajari dan kerjakan contoh-contoh soal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.